Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas pemupukan ya teman-teman ya. Pemupukan untuk cabai dan melonnya. Saat ini usia cabai dan melon ini 10 hari setelah tanam atau 10 HST ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk melonnya sendiri sudah keluar tunas-tunasnya seperti ini. Kemudian untuk cabenya ini sudah keluar bunga ya, keluar bunga usia 10 hari. Kenapa usia 10 hari sudah keluar bunga? Itu karena kita kemarin tanamnya bibitnya yang tua ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya mulai pindah tanam itu di usia 32, antara 32 sampai 35 hari teman-teman. Nah, jadi sudah pecah cabang Y dan keluar bunganya. Nah, ini kalau untuk melonnya seperti ini. Oke, kita langsung lanjut aja pupuk apa yang akan kita gunakan. Nah, oke teman-teman. Jadi ini pupuk yang kita gunakan ya. Pupuknya masih sama dengan yang pertama, tapi bedanya di sini kita ada NPK 1616. Nah, untuk dosis yang kita pakai di sini ada kalsinit ya. Nah, ini pupuk kalsinit, kalsium nitrat. Nah, ini kita pakainya dari total semua ini ya. Itu kan kita masukkan ke dalam 20 liter air. 20 liter air ini cukup untuk 80 tanaman. Kalau kita buat dosis 2 gram per tanaman, berarti total keseluruhan pupuk ini kurang lebih sekitar 160 gram. Nah, untuk 1 sendok ini full itu kurang lebih 12 sampai 15 gram. Nah, jadi kita hanya perkiraan aja ya. Jadi nggak ada akurat dalam pemupukan. Jadi adanya hanya kurang dan lebihnya. Karena belum tentu di daerah saya itu 2 gram saja sudah cukup, belum tentu di tempat kalian 2 gram cukup. Karena perbedaan wilayah ya, kondisi lahan itu mempengaruhi dari pemupukan itu sendiri. Kalau di tempat wilayah kalian masih subur, masih bagus tanahnya, biasanya kurang dari 2 gram itu masih bagus pertumbuhannya. Tapi kalau tanahnya itu udah sering kali dipakai, biasanya unsur haranya mulai berkurang. Apalagi kalau kalian jarang menambahkan kompos ya, biasanya unsur hara yang dibutuhkan juga bisa lebih banyak. Jadi tergantung lokasi ya teman-teman ya. Nah, ini yang kita pakai di sini, kita masukkan 5 sendok ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini kita masukkan 5 sendok CNG. Kita aduk dulu ya teman-teman ya, sampai benar-benar larut sempurna untuk pupuk CNG. CNG ini kandungannya natrium, bukan natrium, nitrogen nitrat ya, NO3, dan kalsium. Nah, kalau untuk nitrogen itu ya untuk pertumbuhan, sedangkan kalsium itu lebih ke akarnya dan ke kekebalan tanaman. Nah, jadi kalsium itu kalau untuk manusia itu kan untuk tulang ya. Jadi kalau untuk tanaman kurang lebih sama juga. Nah, setelah kita aduk sekiranya larut sempurna, kemudian kita tambahkan NPK ya. NPK saya juga pakai 5 sendok. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian ini kita aduk lagi NPK-nya sampai benar-benar larut. Kalau NPK ini adalah pupuk berimbang, jadi dia ada nitrogen, ada fosfat, dan ada kaliumnya. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan MKP ya. MKP ini 5 sendok juga. Nah, 5 sendok. 3 4 5.
ya. Kemudian kita aduk lagi. Jadi total udah 15 sendok ya. Nah 15 sendok itu kurang lebih sekitar 150 gram. Nah 150 gram. Jadi kalau 1 sendok itu tadi 160 ya, 160 gram. Kemudian nanti kan kita tambahkan yang mikronya itu hanya sedikit. Jadi ini pupuk yang makro ya teman-teman ya. Seperti MKP itu isinya adalah fosfat dan kalium. Nah, di sini ada pupuk mikro ya, makro, tapi ini kebutuhannya hanya sedikit. Itu kita hanya butuh 1 sendok aja ya. 1 sendok ini magnesium sulfat. Kita masukkan. Kemudian di sini ada Flexgi, itu saya hanya juga pakai 1 sendok ya. Dan kalian kalau nggak ada Flexgi, kalian bisa pakai Gandasil B ya teman-teman. Nah, ini isinya juga NPK sebenarnya, tapi dia ada mikronya. Nah, peran mikro sendiri untuk tanaman yaitu adalah untuk menambah daya tahan tanaman. Jadi tanaman itu kalau kita kasih pupuknya lengkap, tidak hanya N dan P dan K saja, itu untuk kekebalan tanamannya itu bisa lebih bagus. Jadi bisa membantu daya kerja dari insektisida yang kalian pakai, insektisida ataupun fungisida. Nah, ini tempat saya ini usia 10 HST ini belum pernah spray pestisida ya. Jadi masih pemupukan terus. Nah, setelah ini yang terakhir kita masukkan POC ya. Nah, ini POC. Di sini kalian lihat masih ada potongan kangkung ya, batang kangkung. Ini kita masukkan sebanyak 500 ml. Nah, jadi saya itu pakai POC-nya itu hanya POC organik yang dari sisa-sisa rumah tangga, dari sayuran, dari buah-buahan atau apapun itu. Nah, kita aduk lagi. Setelah selesai kita bisa langsung melakukan pemupukan. Nah, oke teman-teman, saatnya kita lakukan pemupukan ya. Nah, di sini kalian lihat pupuk yang sudah larut semuanya. Kalau kalian biasa pakai Ponska, hanya Ponska ya, NPK Ponska ataupun NPK 1616, itu kan biasanya warnanya bisa sampai merah atau biru. Nah, ini karena kita pakai NPK-nya yang slow rilisnya sedikit, kemudian kita tambahkan dengan pupuk yang bisa larut air atau water soluble, itu warnanya nggak terlalu butek-butek amat ya, jadi masih kelihatan bening. Ini pun buteknya pun juga karena ada POC-nya. Nah, mengapa kita pakai pupuk yang sifatnya fast release atau water soluble? Itu karena agar mudah diserap oleh tanaman. Dan sebagian kan kita pakai pupuk NPK 1616, jadi itu ada yang bisa diserap tanaman langsung ya. Kemudian ada yang buat cadangan juga. Nah, untuk dosis pertanamannya adalah 250 ml ya. 200 sampai 250 ml per tanaman. Nah, kita bocorkan. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan sampai selesai dulu ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah pemupukan cabai dan melon kita ya, yang kita tumbang sarikan saat yang usianya sudah 10 hari setelah tanam. Nah, seperti di video di awal kemarin, kita akan melakukan pemupukan untuk cabai 7 hari sekali, melonnya itu 3-4 hari sekali. Nah, tapi ini masih kita pupuk bareng ya, jadi melon dan cabai masih kita pupuk. Nah, nanti rencananya sekali lagi akan kita pupuk bareng lagi di usia 14 hari setelah tanam. Nah, setelah itu kita baru buat berdasarkan jadwal untuk cabai 7 hari sekali dan melonnya itu 3-4 hari sekali. Oke, cukup sekian untuk pemupukan cabai LW02 dan melon usia 10 HST. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.